Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah dan Bunda. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada segmen bagaimana pengasuhan yang akan Ayah Bunda lakukan selama anak Ayah Bunda memasuki usia jelang remaja atau masa pubertas. Ya, tetap semangat Pajar, tetap semangat pengasuhan anak jelang remaja. Bagaimana Ayah Bunda? Siap? Nah, pada kesempatan ini Ayah Bunda akan diajarin. Nah, ya, jadi kami berharap Ayah Bunda mengulang-ulang atau mempraktekkannya di rumah sehingga pengasuhan ini ada manfaat dan ada pengaruhnya nanti kepada anak jelang remaja. Baik Ayah dan Bunda, dari beberapa literatur ataupun dari beberapa penelitian kita dapatkan bahwa dalam pengasuhan inti yang paling dominan atau inti yang paling penting itu adalah pola komunikasi. Jadi bagaimana Ayah Bunda dalam berkomunikasi, bagaimana Ayah Bunda dalam menyatakan sesuatu atau berbicara dengan anak, itu penting sekali. Ya, banyak gaya atau banyak model komunikasi yang Ayah Bunda sudah lakukan. Ada yang demokratis, artinya apa? Ayah Bunda selalu mendiskusikan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan anak, baik itu dengan anak sendiri ataupun dengan pasangan atau dengan keluarga besar. Itu disebut demokratis. Ada yang kedua adalah pola komunikasi dengan tipe otoriter. Nah, ini otoriter adalah harus ya menjalankan model pengasuhan atau model gaya pengasuhan dengan cara memberikan perintah-perintah atau memberikan sesuatu yang harus dijalani, tidak ada tawar-menawar. Ini dikenal dengan gaya otoriter. Yang ketiga ada gaya yang disebut dengan permisif, membiarkan saja, seperti apa adanya, seperti air mengalir, dan seperti bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak diserahkan saja. Nah, ini juga mempunyai efek positif dan negatif. Namun tidak ada satupun gaya pengasuhan itu yang ideal. Yang ideal adalah melaksanakan gaya tepat pada situasi dan kondisi si anak. Nah, makanya pada kesempatan kali ini di aplikasi Pajar, kami akan mencobakan atau memberikan tips-tips atau memberikan pengetahuan kepada Ayah dan Bunda mengenai pengasuhan. Pengasuhan yang kami namai dengan RPM3. Jadi pengasuhan Pajar itu dikenal dengan pengasuhan RPM3. Jadi Ayah dan Bunda, sebelum kita mengenal pengasuhan RPM3, Ayah Bunda juga ada hal yang penting juga Ayah Bunda ketahui ya. Yang pertama itu adalah kerjasama sebagai tim. Nah, jadi dimanapun atau apapun di dalam keluarga, semuanya adalah tim. Tim itu ada unsur-unsurnya, ada komandannya, ada anak buahnya. Jadi buatlah bahwa keluarga kita adalah sebuah tim yang solid, ya. Antara ayah dan bunda adalah tim yang seimbang. Kemudian juga membuat keputusan bersama. Nah, tim yang baik itu adalah menghasilkan keputusan dengan bersama-sama, membicarakan terlebih dahulu. Keputusan bersama ini tentunya diikuti oleh komitmen dan aturan yang jelas, ya. Komitmen, aturan jelas, dan tetap konsisten. Sebelum keputusan itu kita perbaiki secara bersama. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah menghindari konflik di hadapan anak. Ya, namanya kita berumah tangga ya bunda, selalu ada masalah di antara ayah dan ibu yang itu sepatutnya tidak perlu diketahui oleh anak kita. Dan ayah dan bunda berusaha penyelesaian masalah itu berdua, ya, tanpa diketahui dan tidak di hadapan anak. Karena hal ini sangat mempengaruhi psikologis anak, mempengaruhi perkembangan anak.
Karena anak itu masanya belum bisa memikirkan, belum bisa dia untuk mengetahui, mencerna apa yang sedang dipikirkan oleh orang dewasa. Nah, jadi ada beberapa tips ya. Jadi 3 hal ini penting dulu kita ketahui. Bekerja secara tim, kemudian ambil keputusan secara bersama, kemudian jika ada masalah, jangan di hadapan anak. Baru setelah ini kita akan masuk ke pengasuhan Pajar yang kita kenal dengan RPM 3. Jadi RPM-nya 3. R itu apa? Responding. P itu apa? Preventing. Yang M yang 3 tadi adalah monitoring, kemudian mentoring, kemudian modeling. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada ayah dan bunda, bagaimana cara atau bagaimana ayah bunda mempraktekannya nanti di rumah. Ya, kita udah mengenal tadi ada 3 model pengasuhan ya, tidak ada yang pas dan semuanya adalah baik tergantung kepada situasi dan kondisi. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai model responding ya. Responding itu maksudnya memberikan respon yang tepat dan sesuai dengan tingkatan usia anak. Apa itu? Jadi dengan perkembangan psikoseksual anak, dengan mulainya anak berpikir, mulainya anak akan tumbuh menjadi remaja, tentu dia sudah mulai berkembang psikologisnya, sudah mulai berkembang emosionalnya, berkembang fisiknya. Dan dalam perkembangannya ini ada hal-hal yang dia tidak mengerti, ada hal-hal yang perlu dia tanyakan. Contoh, dia bertanya tentang kelahiran. Nah, dari mana kelahiran? Kelahiran itu muncul kenapa? Kenapa Adi lahir? Nah, jadi mungkin pada ini responnya atau responding yang akan ayah bunda lakukan adalah ayah bunda menjawab respon. Jadi tidak sekedar memberikan perhatian saja, ya, tidak sekedar kita memenuhi jawaban saja. Berikanlah respon yang sesuai. Katakan bahwa untuk generasi penerus, untuk kita bisa berkembang atau untuk bisa kita terus mempertahankan populasi masyarakat, kita perlu bereproduksi, perlu diciptakan generasi baru. Makanya penting itu kelahiran. Nah, itu. Tapi kalau dia menjawab lebih jauh lagi, mungkin ayah bunda bisa katakan bahwa untuk lahirnya seorang anak manusia perlu ada pasangan antara ada laki-laki, ada perempuan. Makanya ada ayah dan ada bunda. Mungkin seperti itu. Jadi berikan respon yang sesuai terhadap pertanyaan-pertanyaan apapun yang muncul di benak si anak. Ya. Kemudian yang kedua adalah preventing. Nah, R. Tadi kita R responding. Preventing, cegah anak melakukan perilaku yang beresiko. Nah, bagaimana caranya? Mencegah perilaku atau masalah beresiko sebelum muncul. Itu caranya temukan kemungkinan masalah, kemudian ketahui cara mengatasi masalah. Jadi tentu preventing ini dengan ayah bunda memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak akan ayah bunda ikuti. Ada apa? Apakah ada perilaku anak yang ke arah yang beresiko? Seperti yang segmen sebelumnya, ya, pertemuan kita sebelumnya, ada mengidentifikasi perilaku anak. Ada anak sudah mulai dia mengatakan bahwa tidak menyukai jenis kelaminnya, atau anak yang mulai dia berkata bahwa dia suka terhadap sesama jenis, atau perilaku yang diperlihatkannya kepada kita kemarin, dia berpenampilan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, atau permainan yang dia ikuti tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, kan itu tanda ya ayah bunda. Pada saat inilah ayah bunda temukan kemungkinan masalah yang terjadi. Kalau ini berarti kemungkinannya dia bisa menyimpang orientasinya. Bagaimana bunda mengetahui? Tentu bunda akan tanya, akan ajak anak berbicara,
apa yang sedang dia pikirkan dan arahkan kembali ke arah yang semestinya atau sewajarnya. Itu yang kita katakan preventing. Nah, yaitu kasus untuk orientasi seksual. Jika kasus-kasus yang lain, tentu ayah bunda kenali dulu apa tanda-tanda atau ciri-ciri dia ke arah yang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, M-nya kan RPM 3. M-nya yang pertama adalah monitoring. Monitoring dan awasi setiap aktivitas anak tanpa kesan yang berlebihan. Jadi tidak pula kita setiap saat untuk mengetahui bagaimana, karena anak remaja atau anak jelang remaja, karena tadi dia perkembangan emosional dan sosialnya sudah mulai berkembang, dia akan lebih banyak dengan teman sebayanya dan tanpa perlu kita terlihat kita sedang mengawasi dia. Ada saat-saat tertentu dan momen yang pas bunda bertanya, dengan siapa anak kita berada? Apa yang akan dia lakukan dengan siapa anak kita bermain? Nah, itu yang perlu. Jadi dia bermain dengan siapa? Amati. Ya, kalau dia bermainnya dalam bentuk yang wajar, itu kita memonitor saja, kita melihat saja, mengawasi saja. Kalau dia dengan siapa dia kita tinggalkan, itu juga salah satu ya. Kita titipkan atau di mana dia, itu semuanya itu kita monitoring. Itu yang kita katakan mengawasi setiap aktivitas. Tapi dengan catatan ya, ayah bunda, kesannya tidak boleh berlebihan. Kesannya kita tidak sedang dalam mengontrol atau monitoring. Yang keempat, M yang kedua atau yang keempat adalah mentoring. Ya, mentoring ini di sinilah gunanya karena ayah dan bunda juga sebagai pendidik. Kita pengasuh itu bukan hanya memberikan semua kebutuhan fisik dan semua kebutuhan materi saja, tapi kita juga mengisi jiwa dan raganya. Dengan cara apa? Kita mendidik. Mendidik atau kita katakan mentoring. Mentoring itu adalah mengajarkan anak mengenal jati dirinya, bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya kalau untuk yang orientasi seksual. Di sini peran ayah dan bunda penting. Jadi ada 3 hal yang untuk mentoring ini. Bimbing, dukung, dan dorong. Ya, perilaku yang diinginkan ketika anak tumbuh dewasa. Ya, kita bimbing dia ke arah sana, kita dukung kalau itu adalah hal yang positif, dan kita dorong untuk selalu semangat anak kita untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ya. Terakhir, modeling. Nah, modeling ini sebetulnya tanpa kata-kata, hanya dengan perbuatan. Jadikan diri ayah dan bunda sebagai role model bagi si anak. Ya, jika ayah dan bunda tadi saat mentoring mengajarkan anak apa yang sesuatu yang positif, tapi dia akan mau melakukan apabila dilihatnya ayah bundanya melakukan hal seperti itu. Ayah dan ibu menyuruh dia mengaji, tapi ayah dan ibunya juga melakukan mengaji setiap saat tanpa ada kata-kata. Jadi langsung ada perbuatan. Jadi membuat model perilaku dalam memberikan contoh yang konsisten secara positif bagi anak. Nah, itu yang kita katakan modeling. Jadi apa yang perilaku yang kita inginkan, kita modelkanlah seperti itu. Ini tidak akan membingungkan si anak. Ya, jadi dengan itu dia belajar, dia mengamati dan melihat bagaimana ayah bundanya bertindak. Terakhir, kita ingin yang dijadikan panutan dan contoh bagi anak adalah ayah dan bundanya, bukan orang lain. Ya, jadi sungguh berat tugas saya dan bunda untuk melakukan pengasuhan RPM 3 yang ada di aplikasi Pajar. Jadi pengasuhan anak jelang remaja itu kita akan lakukan dengan cara RPM 3.
kita respon sesuai dengan usianya, setiap percakapan atau pertanyaan yang dia kemukakan, kemudian kita cegah dia ke arah yang menyimpang, kemudian kita monitoring kegiatannya, kita awasi dia setiap waktu tanpa dia tahu bahwa kita sedang mengawasinya. Kemudian yang keempat adalah kita ajarkan, mentoring, kita ajarkan dia berperilaku yang positif. Dan terakhir, kita yang dijadikan model. Jadi kita modelingkan, ya, kita perlihatkan kalau kita adalah seorang yang seorang yang alim. Nah, kita perlihatkan bahwa memang kita taat dalam beribadah dan lain sebagainya. Kalau seorang pendidik atau seorang yang pengajar, tentu kata-kata atau perbuatan yang keluar dalam diri kita adalah memang kata-kata seorang pendidik atau pengajar. Ini berat, ya, makanya kita katakan berat. Ini akan bisa menjadi sebuah perilaku atau kebiasaan ayah dan bunda apabila ini dicobakan terus-menerus, diusahakan terus-menerus, sehingga seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, seiring itu juga kita juga menjadi atau berperan sebagai orang tua yang baik. Semangat Fajar! Semangat pengasuhan anak jelang remaja. Demikian saja persembahan dari kami. Terima kasih banyak. Selamat mencoba ayah dan bunda. Akhir kata kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.